Kita mulai dari peluit pertama. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Amar Zoni dan 5 terdakwa lain secara daring, bukan di ruang sidang, melainkan dari Lapas Nusa Kambangan. Agenda pembuka jelas, pembacaan dakwaan. Ini bukan bisik-bisik grup, ini catatan resmi lembaga. Publik merapat, kamera mental menyala. Pertanyaan kuncinya sederhana, kenapa jarak jauh, mengapa bukan tatap muka? Seperti laga final, detail prosedur bakal menentukan permainan berikutnya. Fakta ini men-set konteks, menjaga ritme, menegaskan panggung. Dan sejak momen itu, opini netizen meledak kedua arah, membedah dakwaan dan memburu isu dukungan selebritas. Tenang dulu, kita kunci basis datanya biar narasi tidak kepleset. Setelah fondasi kuat, baru kita sprint ke rumor yang lagi panas. Stay sharp, karena tiap detik di ruang sidang bisa mengubah skor. Jaksa penuntut umum mengeksekusi servis pertama. Kronologi dibacakan, nama pemasok disebut. Ada angka yang bikin alis mengernyit, 100 gram disebut dalam konstruksi perkara. Catat tegas, itu versi JPU di tahap dakwaan, bukan putusan. Di olahraga, klaim pelatih lawan belum tentu gol kalau belum melewati garis. Sama di sini, klaim penuntut baru separuh lap. Butir-butir itu masih harus diuji, diserang, dipatahkan, atau justru dikuatkan. Jadi jangan buru-buru bersorak atau mencemooh. Kita tunggu adu bukti. Karena di ruang pengadilan yang menentukan adalah akurasi, bukan gaduhnya tribun. Dan ya, di titik ini, media arus utama menyajikan detail dengan rapi. Mengingatkan kita untuk disiplin, membedakan antara... Sebelum kick-off, ada fase pemanasan yang berat. Pemberitaan menyebut isolasi 40 hari. Lalu pemindahan ke rutan lapas lain, hingga mendarat di Nusa Kambangan kategori high risk. Proses ini bikin publik bertanya, seberapa besar tekanan di balik layar? Kalau ditarik ke analogi sepak bola, ini seperti pemain inti dipindah ke kamp pelatihan tertutup. Kontak terbatas, pergerakan diukur, sirkulasi info makin sempit. Dampaknya terasa ke strategi pembelaan, akses kuasa hukum, persiapan dokumen, ritme koordinasi. Semua jadi tantangan logistik. Namun, ingat, lembaga berwenang juga punya alasan. Disiplin, keamanan, standarisasi. Itulah kenapa perdebatan soal online versus offline jadi relevan. Bagi tim, hadir langsung bisa mempercepat respons taktis, mengatur formasi, merapikan lini argumen. Disinilah penonton cerdas mengambil jarak. Pahami konteks, jangan terjebak headline. Ketika terdakwa meminta sidang offline, itu bukan drama, itu strategi. Dalam laga besar, komunikasi tatap muka sering jadi pembeda. Ada nuansa, ada tempo, ada momentum. Kehadiran fisik memberi peluang membaca situasi majelis lebih dekat, berkoordinasi lebih cepat dan mengeksekusi jawaban tanpa delay. Apalagi kalau materi dakwaan kompleks dan menyangkut banyak pihak. Publik mungkin mengira ini sekadar preferensi teknis. Salah, ini bagian dari ekosistem pembelaan. Sama seperti tim yang minta wasit cek VAR untuk keputusan krusial. Transparansi prosedur mengikat semua pihak di frame yang sama. Kalau dikabulkan, ritme keseluruhan laga berubah. Pemanggilan saksi, eksplorasi alat bukti, dinamika tanya-jawab, semua bisa naik kelas presisinya. Inilah momen transisi yang patut ditunggu. Bukan karena sensasi, tapi karena ia menggeser kualitas permainan. Di konferensi dan wawancara, kuasa hukum John Mathias menyebut ada kejanggalan. Mulai dari akses pendampingan hukum di fase awal, sampai timing pemindahan. Ini pernyataan pihak pembela. Dalam ekosistem peradilan, klaim seperti ini akan diuji di sesi berikutnya. Namun, bagi publik, ini alarm untuk menahan vonis. Karena kalau ada yang tidak sinkron, sidang berikutnya bisa memantik jawaban. Ingat, pembelaan adalah hak. Kalau jalur itu terhambat, kualitas pertandingan menurun. Dan itu bukan kemenangan siapapun. Di sini, kita tidak menepuk pundak salah satu kubu. Kita menuntut standar main yang fair untuk semua. Biar hasil akhir diterima akal sehat. Biar tribun tidak merasa dipermainkan. Dengan begitu, apapun putusannya nanti, ia berdiri di atas proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang masuk ke isu paling bising. Apakah Raffi Ahmad membiayai tim hukum Amar Zoni? Timeline medsos penuh video opini, thumbnail panas dan judul hiperbola. Fakta di lapangan saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Raffi, manajemen, maupun kuasa hukum Amar yang menyebut pendanaan atau skema hukum yang melibatkan Raffi. Dukungan moral ke sahabat, wajar. Figur publik menunjukkan empati, lumrah. Tapi bicara pendanaan hukum, butuh jejak administratif, surat kuasa, pernyataan pengacara, atau rilis yang menyebut pihak penanggung. Tanpa itu, narasi masih di area rumor. Jangan biarkan algoritma menggiring emosi kita lebih jauh daripada bukti. Kita bisa menghargai persahabatan sekaligus disiplin pada standar verifikasi.
Itu bukan sikap dingin. Itu cara agar cerita besar tetap berada di garis tengah yang fair. Pertanyaan praktisnya begini. Apa yang dianggap konfirmasi jika isu itu benar? Minimal ada 3 sinyal. 1. Pernyataan resmi dari Raffi atau manajemen. 2. Dokumen legal yang menyebut pihak pendana atau pihak pengarah strategi. 3. Konfirmasi kuasa hukum yang dapat diverifikasi. Di luar itu, video analisis, potongan wawancara atau unggahan opini tetap kita parkir sebagai asumsi. Kita tidak sedang mengebiri rasa ingin tahu. Kita sedang menjaga kredibilitas kanal kita, menjaga agar tone reporter tetap jernih. Karena reputasi dibangun dari konsistensi. Kalau hari ini kita bermain di atas data, besok audiens percaya ketika kita bicara hipotesis. Dan kalau suatu saat sinyal resmi muncul, naskah bisa kita update tepat waktu, tanpa harus minta maaf karena melampaui garis. That's how you win trust. Konsisten, tertib, tetap tajam. Bab berikutnya menunggu di ruang sidang. Apakah permohonan sidang offline dikabulkan? Apakah komposisi tim pembela berubah? Siapa saksi pertama dan kemana arah alur pembuktian? Di titik-titik ini biasanya rumor diuji oleh realitas. Jika ada dukungan struktural dari pihak luar, jejaknya muncul di detail administratif. Jika tidak, fokus kembali ke inti perkara, adu bukti dan adu logika. Buat penonton cerdas, kunci retensi ada di sini. Ikuti pergeseran kecil, jangan hanya mengejar momen viral. Karena seringkali, gol penentu lahir dari build-up yang sabar. Kita akan melihat apakah narasi 100 gram yang dibacakan JPU mendapat tandingan kuat, atau justru menguat setelah saksi dan barang bukti masuk frame. Sampai di situ, kita tetap di garis objektif, tajam, tapi tidak terburu-buru. Satu prinsip yang tidak boleh ditawar. Beda tanggung jawab redaksi dan kebebasan beropini. Redaksi menjaga pagar, tanggal, tempat, agenda, kutipan resmi. Opini boleh hidup, tapi harus diberi label. Karena begitu pagar roboh, penonton kehilangan orientasi. Di kasus ini, pagar itu jelas. Sidang daring, agenda pembacaan dakwaan, narasi JPU soal sumber dan jumlah barang, riwayat pemindahan dan disiplin rutan. Semua terdokumentasi media arus utama. Di luar pagar itu, kita punya rumor, hipotesis, dan tafsir. Kanal ini berdiri di tengah, mengakui keingintahuan publik, tapi tidak menjual kepastian palsu. Itulah bedanya highlight yang objektif dengan gibah yang berpura-pura. Kita jaga tempo, jaga wording, dan tetap menghormati proses. Supaya setiap penonton pulang dengan kepala dingin, bukan hanya dengan dada panas. Kesimpulan malam ini sederhana dan solid. Fakta, sidang perdana berjalan online dari Nusa Kambangan dengan pembacaan dakwaan. JPU memaparkan konstruksi peran berikut angka yang akan diuji. Ada riwayat isolasi dan pemindahan yang membentuk konteks. Rumor, keterlibatan Raffi Ahmad sebagai pendana tim hukum belum terkonfirmasi oleh pernyataan atau dokumen resmi. Sikap kita jelas. Ikuti sidang berikutnya, tunggu keputusan soal offline, pantau pergerakan formasi pembelaan, simak keterangan saksi, dan cek apakah muncul sinyal resmi yang mengangkat rumor naik kelas jadi fakta. Sampai itu terjadi, kita berdiri pada disiplin yang sama. Cepat dalam update, teliti dalam verifikasi, dan keras terhadap klaim tanpa dasar. Peluit ditutup, fokus ke babak selanjutnya. Karena di ruang sidang, satu pengakuan bisa membalikan papan skor, tapi hanya putusan sah yang menentukan hasil akhirnya.